Borneo Inspirasi. Selamat datang di Borneo Inspirasi bersama Nizam. Hari ini di episode Borneo Inspirasi kali ini saya tidak sendirian, karena saya kedatangan tamu yang cukup menginspirasi banyak kaula muda di Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Tentu hari-hari ini tantangan dunia kerja yang semakin luas, anak-anak muda dituntut untuk berkreasi, mengembangkan bukan hanya sebagai pencari kerja, tetapi juga sebagai tempat orang untuk mencari kerja. Bersama saya di Borneo Inspirasi hari ini. Borneo Inspirasi. Selamat datang Bang Dilan di Borneo Inspirasi. Selamat datang Bang Nizam. Selamat datang. Ya. Bang Dilan ini selalu energik ya. Ya, Gimana kabar Bang Dilan, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Bagaimana Bang Nizam? Alhamdulillah sehat. Ini cuma agak pilek gini ya, agak pilek ya. Agak pilek ya. Oke. Cuman aman aja. Aman ya, masih Aman, bisa aman. ngobrol ya. Masih bisa ngobrol. Oke, Bang Dilan ini merupakan salah satu, kita bilang banyak inspirasi lah. Di pinggir-pinggir Masya Allah. jalan akhirnya banyak tokoh yang serupa dengan Bang Dilan buat. Tapi akhirnya menjadi pusat juga perhatian Bang Dilan nih. Kalau bisa ditarik ini Bang, ditarik Iya, Bang. sejarahnya. Apa sih yang kemudian bisa menginspirasi Bang Dilan kok mau usaha ini? Sebenarnya kalau inspirasi tidak ada Bang. Oke. Tidak ada yang menginspirasi karena di zaman dulu waktu kita tarik ulur nih, Iya, kita iya, tarik oke, ulur oke, ulur oke. jauh. Oke, oke. Kalau di zaman dulu tidak seperti sekarang media. Oke. Ada TikTok yang banyak influencer menginspirasi. Oke. Jadi dulu tuh jatuhnya kita bawa senter sendiri. Iya sebenarnya. Adapun memang beberapa inspirasi, cuman tidak seinspirasi banyak sekarang kayak gitu nah Bang. Jadi dulu tuh sebenarnya kalau ditarik ulur tuh memang sukanya berdagang Bang. Oke. Nah, Sebelum itu dia. dagang yang sekarang, sebelumnya pernah dagang apa aja Bang? Pernah dagang ayam potong. Ayam potong, Ayam ya. potong. Bisa cek nanti di Instagramnya Dilan Company, itu ada postingan paling atas tuh Bang Dilan tuh dulunya tuh bukan seorang pedagang rombengan. Oke. Thrifting. Oke. Tapi malah jualan ayam potong. Ayam potong Iya. ya. Berarti yang kemudian narik dari ayam potong ini kan jauh nih Bang. Kalau ayam potong ke daging potong mungkin dekat Bang. Iya, iya. Ayam potong ke sapi potong mungkin dekat. Ini ayam potong ke bisnis thrifting ini apa yang kenapa melihat apa di bisnis thrifting ini? Selain pertama ini juga agak beda ya. Iya, Saya iya. waktu jualan ayam potong tuh beda dari ayam potong lain ya. Saya Oke, tuh waktu dulu tuh jualannya di Beringin. Oke. Ada Beringin dekat Pasar Ikan Bang. Oke. Nah, Beringin 1. Jadi saya berpikir apa ya yang bikin membedakan saya sama orang-orang tuh. Oke. Nah, jadi saya pakaian rapi lah, besetel, istilahnya Oke, Tarakan oke. tuh besetel. Anak-anak bersetel ya? Berstyle ya. Oke. Berpassion lah kan ceritanya. Nah, jadi kurang lebih 1 tahun aja bertahannya Bang, karena mungkin saya belum pandai dalam manajemen uang. Umur saya di situ masih 17 tahun Bang. 17 tahun sudah Memang mulai waktu usaha, ya? lulus SMA tuh saya nggak ada niatan buat kuliah Bang. Oke. Tapi terus terang sampai sekarang ini saya menyesal karena nggak kuliah juga sih. Oke. Wajib sih kuliah. Lanjut cerita. Jadi di situ memang karena sudah jualan ayam, penampilannya khusus, jadi lebih suka berpakaian. Nah, alasannya kenapa bisa kepindah rombengan karena tadi suka berpakaian bestel lah istilahnya, ya. pakai Oke. baju brand gitu kan. Oke. Nah, jadi pas melihat begini, kenapa ndak aku jualan ini aja Bang? Apalagi kan kalau jualan ayam itu kita dikejar target tuh nah Bang, kayak harus lakuin karena dia barang bisa busuk ya. Iya, begitu. benar. Beda seperti pakaian ya. Kalau Beda, pakaian Bang. mungkin dia sudah Istilahnya, setahun yang penting kita bisa jaga aja. aja. Bisa merawat itu. Iya. Oke. Berarti berawal dari Suka seorang pakaian. pedagang ayam yang memang secara looks mungkin berbeda dengan pedagang Lainnya. ayam lainnya. Iya, kita berusaha. Kemudian berangkat dari situ menjadi kayaknya punya passion di bisnis yang lain itu. Iya, seperti itu Bang. Oke. Kalau di keluarga siapa yang menginspirasi untuk menjadi Nah, seorang pedagang? ini yang paling penting. Apakah memang orang tua Bang Dilan itu adalah seorang pengusaha? Kalau orang tua sebenarnya lebih ke
Kalau orang tua ustazah malah. Oke. Ustazah. Oke. Ini juga yang harus kalian tahu, ini unik juga ini. Unik ya. Mungkin, Ternyata dari looksnya Bang Dilan yang memang mungkin bilang orang ini terlalu barbar. Oh, iya, ini. barbar. Ternyata punya orang tua yang taat agama dan taat sebagai agama. orang yang menyebarkan agama itu. Iya, betul sekali di Karungan dia. Oh, di Karungan. Saya kan aslinya orang Karungan. Oh, aslinya Karungan. Cuman ada adiknya Umi, maksudnya adiknya ibu saya. Itu pedagang. Nah, dari kecil lah saya tuh dari umur 5 tahun tuh sering dibawa pergi pasar. Oke. Jadi dulu tuh saya sebagai tukang cabut bulu ayam aja, Bang. Oke. Jadi waktu dulu masih paman yang jualan di Pasar Beringin tuh saya cabut bulu ayam. Nah, secara tidak langsung nih ya, saya melihat paman saya berinteraksi. Kan kalau kita di pasar tuh Bang 1001 macam sifat manusia tuh kita hadapin. Pembeli buyar. Dan saya melihat dari sisi si paman saya ini, kok bisa dia menghadapi semua orang yang beda-beda nih. Jadi secara tidak langsung saya sambil cabut bulu ayam nih lihat perhatian. Oh begitu caranya. Asik juga ya. Ya kalaupun ada yang ibu-ibu suka minta maaf ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan ya. kita tahu nih kuat nawar, tapi kita harus tahu bagaimana cara ambil hatinya. Kita harus kayak kalau misalkan ibu minta murah, besok-besok tutup lah tokoku Bu, kayak gitu kan. Ada triknya dia. Itu jadi tidak langsung, tidak semena-mena kita kayak dosa lah beli kalau nggak mau ya kan. Itu kan sebenarnya kan menyakitkan hati pembeli juga. Itu trik sederhana ya. Trik sederhana. Kalau ibu beli murah, tutup tokoku ya. Iya. Oke, berarti memang dari basic keluarga nggak ada yang pedagang kecuali si paman itu. Si paman tadi ini yang membawa terus ke ini aktivitas masa kecil selain memang banyak bergelut ini ya sebagai lumrah lah sebagai anak main bola lah. Bermain dan lain sebagainya. Tapi punya kesadaran bahwa saya ini seorang entrepreneur nih, saya ini seorang pengusaha tuh dari kapan Bang Dilan? Sejak usia kapan? Tidak ada sih kalau dibilang saya mau jadi seperti Bang Dilan yang kalian kenal ini tidak ada Bang. Tidak ada ya? Ya justru cita-citanya apa nih Bang Dilan? Sorry saya potong. Cita-citanya apa nih dulu waktu kecil? Dulu kalau cita-cita ini juga unik nih, saya tidak pernah tulis di kolom itu. Cita-cita tuh tidak ada. Oke. Saya mau jadi cita-cita pemain bola Bang, cuman kayaknya tidak bisa deh. Tidak bisa, tidak cocok ya kayak gitu. Nah, jadi memang kayak sering dikosongkan, akhirnya malah jadi begini Bang. Jadi pengusaha ya? Iya. Oke, terus jadi pengusaha gimana Bang Dilan? Jadi nah, kita lanjut lagi lah ya, ke cerita itu. Jadi dari awal-awal nih biar orang tahu lah kisahnya kenapa bisa terbangun itu namanya Dilan. Sampai ratusan ribu follower itu ya. Alhamdulillah. Itu gimana Bang Dilan? Dari awal boleh diceritakan geliat bisnisnya ini dari awal bagaimana? Nah, akhirnya kan waktu itu kan sudah banyak baju nih di lemari Bang. Jadi akhirnya buat gimana sih coba tes buatkan dia akun Bang. Oke. Nah, Dilan ini sebenarnya namanya Bang Dilan itu bukan Bang Dilan ya. Oke. Namanya itu sebenarnya Aldi Randil. Panggilannya Randil. Tapi itu hanya untuk orang terdekat. Orang terdekat yang kayak teman SD, SMP. Oke. Bagi orang umum mungkin Dilan. Bang Dilan sudah. Nah, jadi nama Dilan tersebut itu diambil dari keluarnya film Dilan yang awal-awal tuh Bang. 1991 kah? Ya, nah betul, itu. Betul. Dilan jadi itu ya. Ya ini main lah otak nih ceritanya Bang. Apa ya kira-kira nama yang bisa melekat di kepala orang? Oke. Dibuka lah namanya Dilan Second Bang. Nah sebelum Dilan Company itu namanya Dilan Second. Karena jual baju-baju second gitu kan. Nah, jadi bukalah Dilan Second. Saya posting dulu belum ada reels Bang, belum ada story ya kan, belum ada story yang kayak sekarang nih efek-efek apalagi ya kan. Itu 2018. 18. Posisi di mana itu Bang? Penjualan pertama itu posisinya di mana? Saya sebenarnya ya ini juga Nunukan. Nunukan. Nah ini waktu ini unik juga teman saya sendiri juga teman jadi sama-sama teman di sana. Di Nunukan. Silakan lanjut Bang. Gimana jadi sama teman di Nunukan. Merantau 1 tahun aja, habis itu kembali lagi ke Tarakan. Di Nunukan dalam agenda mempelajari bisnis, karena memang kan kalau se-Kalimantan Utara mungkin paling banyak barangnya thrifting ini kan Nunukan tuh oke lah. Nunukan, kalau dibilang Tarakan malah dulu belum apa-apa Tarakan, malah Nunukan dulu. Nunukan ya? Ya, Nunukan dulu sih. Jadi dari 2018 tadi kan bersama-sama Instagram tidak ada. Sudah ada Instagram mungkin tidak seaktif sekarang. Betul. Sudah ada TikTok mungkin tidak seramai sekarang. Betul. Terus bagaimana Bang Dilan survive itu di tengah kan banyak usaha, apalagi mungkin anak-anak muda yang punya rencana untuk berusaha tuh kadang coba-coba aja Bang. Iya betul. Namanya usaha kan kita. Nah, Bang Dilan menghadapi tantangan itu gimana Bang Dilan? Apalagi sepertinya beberapa tahun belakangan tuh kan Indonesia
ada disampaikan menteri itu bahwa thrifting itu pakaian bekas. Iya. Nah, itu gimana Bang Dilan bertahan dengan itu? Silakan. Kita mulai dari kenapa bisa Instagramnya bisa naik lah ya. Oke. Kenapa bisa heboh gitu kan? Bisa langsung jadi gitu. Ya, jadi butuh proses juga sih Bang. Butuh proses juga, tapi diiringi dengan konsisten dan terutama riset. Di garis bawah ya, riset. Oke. Nah, jadi kita harus tahu juga, kita ndak, Bang Dilan nih maksudnya belajar juga Bang, ndak sekedar hoki gitu lah Bang. Oke. Tidak sekedar hoki. Jadi kita belajar dulu. Ini kayak gini. Tren sekarang ini apa sih? Hook. Kan ada istilah di Instagram tuh ada hook Bang. 1 sampai 5 detik pertama. Coba abang lihat IG-nya Dilan tuh. Ada kadang hal-hal yang tidak di luar nalar yang Bang Dilan lakukan. Oke. Ya kan? Itu sebenarnya saya mau tanya belakangan, tapi karena sudah dimulai. Oh ya, sorry. Tidak apa-apa Bang. Itu kan cukup menarik perhatian. Iya, kan? menurut perhatian. Menarik perhatian, apalagi misalnya jatuh dari jurang memburungan itu. Betul. Ya. Itu kan maksudnya memicu adrenalin. Adrenalin. Itu inspirasi dari mana sih Bang? Kok bisa kepikiran ide itu? Ya riset tadi Bang, ternyata kalau kita kan banyak nih sekarang kan kalau Instagram geser-geser nih. Oke. FYP dia istilahnya. Oke. Bagaimana orang bisa bertahan di nonton tuh Bang? Nah nanti setelah 5 detik pertama kita melakukan adrenalin tadi, masuklah ke promosi barang. Seperti itu. Okay. Jangan lupa datang ke toko 100.000 dapat 3 gitu ya. Nah, ini penonton setia Bang Dilan. Sekalipun saya bukan jarang berbelanja, pernah berbelanja tapi beberapa kali Bang Dilan. Tapi kan akhirnya kan menjadi rekomendasi untuk orang yang dari luar kota. Betul Bang. Kalau mau thrifting di Tarakan. Iya. Mungkin orang kalau saya di awal-awal kuliah waktu itu, awal-awal kuliah karena kan orang luar datang ke sini mau thrifting itu kita datang ke Pasar Dayak. Iya betul. Kita datang ke Pasar Tengoyun. Sekarang kalau orang datang mau thrifting carinya deh Dilan Second. Dilan Company itu ya. Kenapa? Apa bedanya Bang Dilan Second dan Dilan Company itu? Ya seiring kita berjalan, kita mau jadi berkembang, terinspirasi lah jadi kayak ada muncul di kepala, kenapa kan Anda buat Dilan sebagai perusahaan? Kan Dilan Company gitu kan, biar lebih keren aja sih. Oke. Sebenarnya penamaan juga menjadi sebuah doa ya. Iya, seperti itu Bang. Artinya kalau Dilan Second ya kita jual barang second aja. Kalau Dilan Company mungkin ke depan bisa. Ya bisa buat apa gitu kan? Apa ya? Amin. Sama Dilan amin. Oke, Bang Dilan. Total sekarang Bang Dilan itu sudah mempekerjakan berapa orang Bang? Untuk Dilan Company sendiri. Dilan Company sendiri kurang lebih 10 orang. 10 orang. Dari usaha yang orang anggap bahwa itu menjual pakaian yang tidak layak pakai ya. Iya. Akhirnya bisa mempekerjakan. Satu orang. Juga ini karena kan banyak orang bertanya-tanya, maksudnya ini kan bagian bekas Bang. Tapi terus terang kami itu sudah laundry barangnya Bang. Di laundry gitu barangnya, jadi langsung dipakai. Berarti keluar modal lagi Bang. Apa Bang? Keluar modal lagi. Keluar modal lagi Bang. Tapi itu semua kan tidak jadi masalah demi kenyamanan pembeli. Itu yang paling kita jaga Bang. Kenyamanan pembeli, terus bagaimana kita bisa melayani sepenuh hati lah. Bang, kalau misalkan ini juga, kalau misalkan kita cuman sekedar main di Instagram terus ngajak orang promosikan ke orang, datang ke IG, datang ke toko, terus tidak pelayanan dengan baik. Ya benar. Pembeli datang, habis itu satu kali aja Bang. Kenapa lagi orang bisa bertanya kan? Kok bisa orang bisa datang berkali-kali ke Dilan? Apa sih yang bikin beda? Ya kan? Nah itu tadi pelayanannya, tingkat kenyamanannya. Jadi dulu-dulu tuh kan, apalagi Dilan yang sekarang ini, alhamdulillahnya tokonya sudah dingin, ber-AC, jadi orang bisa nyaman lama-lama di dalam Bang. Ya, soalnya saya sempat dapat Dilan yang di depan kuburan Margoni. Ya, jadi masih ngap ya. Pengap. Ya kita pengen waktu itu karena keterbatasan modal ya kan, gitu kan. Tapi semenjak kita maju juga, alhamdulillah, jadi kita bisa buat pembeli nyaman juga Bang. Kayak gitu sih. Terus jatuh bangun bisnis itu kan hal yang biasa ya. Hal yang biasa. Hal terburuk yang Bang Dilan rasakan selama usaha ini kapan? Di tahun berapa? Boleh saya ceritakan? Boleh. Sebenarnya saya ini kalau dibilang dari dulu ya, dari 2018 tuh satu ini juga ya, maksudnya sebenarnya bisnis Dilan ini lancar-lancar aja Bang. Lancar, alhamdulillah, mulus. Alhamdulillah. Mungkin karena doa orang tua ya. Ya. Cuman Bang, terus terang kita buka ya,
Jadi Bang Dilan itu pernah main slot. Main slot. Judi ya. Main judi, Bang. Main judi. Akhirnya itu yang Akhirnya itu yang bikin hancur, Bang. Itu di tahun berapa, Bang? Tahun 2021, Bang. Oh, baru-baru belakangan. Baru-baru belakangan ini, habis itu yang gamblingnya buka toko kecil lagi, jualan lagi, habis itu buka toko besar. Oke. Sebenarnya itu, Bang, kalau kita bilang ya, mungkin Dilan sudah bisa tingkat-tingkat nih, Bang. Harusnya. Kalau Bang Dilannya tadi kemarin beres. Tidak melakukan judi online itu. Ya, jadi begini, Bang, kita buka ya. Bang Dilan mungkin bisa menginspirasi lah yang lain supaya kalau punya usaha jangan main slot gitu. Ya, buat kalian semua dengarkan nih. Bang Dilan itu awalnya buka bisnis ini bukan karena dari orang kaya ya. Iya, betul, bukan, betul. Memang dari orang sederhana. Terus buka 10 biji, jualan 10 biji, 20 biji, 30 biji jadi satu karung, 2 karung, 3 karung. Jadilah toko di depan kuburan. Tidak ada, Bang. Cuman jujur juga, Bang, namanya kita nih kena uang kaget. Anak-anak yang bukan orang kaya ya, tapi kena uang kaget, Bang. Bagaimana tuh? Ya saya enggak menyamaratakan ya. Enggak samaratakan semua orang, tapi yang saya rasakan seperti itu, Bang. Oke. Jadi kaget uang mau diapain nih, tidak terus tidak ada ruang lingkupku di sekitarku tuh tidak ada yang kayak, tidak menyalahkan juga sih, tapi tidak ada yang kayak, Dil kau harus gini, kau harus buka ini, kau buka ini. Jangan safety uangmu kayak gini-gini. Terus jangan, tapi pada akhirnya saya sentuh judi, Bang. Main judi lah nih. Sampai saya itu main tuh ya modal besar sudah modal besar sampai puluhan sudah, Bang. Ratusan bahkan. Ratusan hilang ya. Saya enggak cerita bohong nih ya, karena dan sebenarnya ini juga saya buka di sini, Bang. Ini biar penonton-penonton bisa tahu, pembeli-pembeli Bang Dilan, bahwa Bang Dilan tuh pernah salah juga. Pernah membuat kesalahan yang fatal. Jadi sempat Dilan tuh tutup 3 bulan, Bang. Karena kenapa? Itu di situ. Jadi dulu sih ceritanya uang yang tabungan nih sudah habis, Bang. Nah, terus kalau dulu tuh, Bang, sama agen-agen yang lebih besar nih ya, yang kasih karung ke pakaian yang distributornya ngasih Bang Dilan tuh secara bawa nota. Saking percayanya orang nih, Bang. Saking percayanya. Nah, karena sebenarnya Bang Dilan juga menghancurkan kepercayaan itu, Bang. Sudah setitik itu, maksudnya sudah sehancur itu, menghilangkan kepercayaan orang, kepercayaan kedua orang tua saya, semuanya. Akhirnya yang tadi nota ini, uangnya yang harus saya pakai bayar utang tuh, malah tidak saya bayar karena pakai main judi tadi, Bang. Jadilah utang, Bang. Totalnya kurang lebih 500, Bang, di umur berapa itu? Umur saya sekarang 25. Berarti sekitar 21 tahun utang saya di 500 juta rupiah. Anak usia 21 tahun punya utang 500 juta rupiah. Cuman saya enggak pernah cerita ya, maksudnya kayak enggak speak up, enggak berdrama di dalam IG saya. Jadi saya yang akhirnya nge-trigger Bang Dilan untuk bisa keluar dari zona itu apa, Bang? Kan biasa kalau orang itu, kalau kita lihat di Instagram, di TikTok itu kan ada hal yang menginspirasi, cerai, kemudian keruntuhan ekonomi, ini dia bisa keluar dari lubang yang cukup dalam itu di persoalan. Kalau Bang Dilan sendiri di hutang yang 500 juta akibat Bang Dilan anggap kebodohan lah, kelalaian kebodohan. Anak seorang anak yang tidak disiapkan kapal oleh orang tuanya untuk berlayar. Kalau kata-kata puitisnya begitu, Bang. Kita ini bukan anak yang dilahirkan orang tua, disiapkan kapal nih untuk berlayar. Kita buat kapal kita sendiri untuk jalan. Tiba-tiba dapat kapal gede. Iya, tiba-tiba dapat kapal gede. Kapal gede kaget. Akhirnya ya sudah. Sembarang aja langsung terima penumpang aja. Datang gitu lah. Saya tuh punya teman yang begitu, Bang. Punya prinsipnya begini dia, pada prinsipnya. Selama masih muda nikmati kehidupan. Saya tidak salahkan prinsip itu. Memang namanya kita anak muda ya nikmati sebelum kita menjalani kehidupan yang lainnya. Tapi pada titik tertentu ternyata banyak kisah yang menceritakan bahwa kalau terlalu menikmati hidup juga tidak baik. Kayak Bang Dilan ini. Iya, betul. Misal Borneo TV bisa lihat bagaimana Bang Dilan sudah membangun usaha dari bertahun-tahun jatuh karena sebuah hal yang dianggap mungkin biasa saja. Ya, maksudnya pertama tuh, Bang, cuma 100-200. Iya. Jadi berpuluhan juta. Karena ketagihan tadi. Karena memang di awal-awal tuh kan dikasih senang, Bang. Kan apa ya juga, Bang. Saya ini kan sebenarnya bisa sudah yang kayak istilahnya autopilot, Bang. Oke, bisa sudah autopilot nih sama anggota nih kan. Cuman ya tadi nih, Bang, karena
Dilan sendiri tuh yang orang ingat tuh Dilan si Bang Dilannya. Oke, iya. Jadi kayak abang nih mau belanja ke toko, nggak ada Bang Dilan yang nggak seru. Oke. Ya nggak sih? Ya betul, Ya betul, kan? betul. Jadinya Bang Dilan tuh harus stay di toko. Nah karena stay di toko tadi ya membosankan kerjanya apa segala macam, tidak pergi ngopi. Akhirnya coba-coba. Akhirnya pas pulang kerja tuh malam-malam buka-buka lah lewat promosi judol ya kan? Kayak gitu Bang. Jadi hindarilah teman-teman. Buktinya Bang Dilan tuh pernah hancur. Bahkan tuh saya kan lanjut cerita nih Bang. Waktu itu saya datang pulang ke rumah sudah kayak sudahlah Sudah kan hopeless biasa, ya, sudah hampa sama kehidupan. iya sampai hampa kehidupan. Sebenarnya saya tuh kalau punya masalah tuh Bang di luar aja, nggak sampai bawa ke rumah gitu. Tapi saya kasih tahu orang tua bilang bantu dulu aku bayarkan nih. Begitu terus terang. Padahal aku tuh sudah tahu sebenarnya orang tua aku nih pun nggak sanggup bayarkan. Iya tapi demi aku kasih tahu aja lah sudah. Ya, supaya tenang ya. Supaya tenang. Sudah. Berarti seberpengaruh itu sosok ibu ke Bang Dilan ini? Ya, sangat mengaruh. Sangat. Semua doa-doanya mungkin itu, semua Mungkin pelajarannya lah. Mungkin beliau kalau tidak ada doa beliau, mungkin Bang Dilan tidak bisa melewati. Tidak ada. Doa mereka lah sebenarnya. Apa bedanya? Yang kami jual tuh sama aja Bang sama yang lain. Ya, betul, yang membedakannya itu aja kali. Betul. Iya, mungkin doa orang tua saya lah. Beliau yang selalu melindungi dari segala hal begitu ya. Iya, betul sekali Bang. Terus tadi Abang belum cerita bagaimana kemudian keluar daripada keterpurukan itu, kehilangan uang 500 juta itu akibat ya kelalaian itu gimana Bang? Akhirnya setelah ngomong ke orang tua tolong bayarkan, walaupun sadar tadi Bang Dilan sampaikan sadar orang tua tidak akan mampu bayarkan ini. Iya. Jadi habis itu Bang, saya sudah di titik kayak saya ambil kertas bosku, dia semua ya. Saya kertas, saya list semua. Kan utang saya itu 500 juta enggak satu orang Bang. Ya, betul, banyak orang nih. Betul. Jadi saya list nama-namanya, berapa nilainya Bang. Ceritanya saya mau selipkan lah, kasih abah saya, bapak. Baru saya mau minum racun Bang. Oh, sudah sudah enggak ada iman saya di situ Bang. Maksudnya kayak sudah buka mata ya? Karena Bang, dari 500 juta itu Bang semuanya menelpon, semuanya datang ke rumah. Apa enggak kayak bahkan apalagi anak muda. Bahkan paling parahnya ya, Bang Dilan ini lagi jualan Bang. Lagi jualan. Iya. Sebelum saya pulang nih ya, lagi jualan, datang dia. Penagih tuh. Parahnya Bang, dia teriak di antar pembeli-pembeli Bang Dilan tuh dia teriak. Jangan kalian beli di sini. Ini ada utangnya nih begini. Bisa Abang bayangkan tuh betapa hilangnya harga diri ya? Ya, tapi saya orangnya Bang tetap mengakui memang salah saya. Oke. Itu kan semua orang berubah sifat atau melakukan reaksi tersebut karena ada pergerakan. Iya kan? Gentleman lah ya. Abang gentleman mengakui bahwa itu kesalahan. Jadi pas hari itu enggak jadi minum racun, ya sholat juga kita. Kembali sholat. Ingat yang di atas. Muhasabah diri. Jadi dalam 3 bulan itu kita muhasabah diri. Berdoa nih Bang. Karena bahkan saya tuh Bang karena bayar utang tadi, hanger saya jual, barang-barang saya semua jual. HP pun saya jual Bang. Sudah sampai di titik sudah jual HP ya? Sudah jual HP. Tapi supaya di 500 itu masih aktivitas perjudian sudah enggak? Enggak sudah Bang, sudah berhenti ya? 1 tahun. Oh, sudah berhenti setahun. Jadi berarti cukup lama Bang ya? Cukup lama dia Bang. Maksudnya after dia menjudinya. Iya. Saya jadi 500 juta nih Bang. Saya jual lah barang-barang saya nih, bla 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 bla, hanger semuanya yang bisa terjual. Yang motor saya kan dulu sempat punya motor banyak lah tuh ceritanya dulu kan, karena buat anggota juga kan dipakai gitu. Jadi saya jual. Jadi sama sekali tidak punya motor sudah nih Bang, tidak punya motor. Sampailah di angka 180 sisa utangnya. Pulang ke rumah. Sudah tidak sanggup nih, sudah tidak ada apa-apa mau dijual. Bahkan karena sudah 3 bulan itu saya tidak ada kerja, adalah teman nih orang kan di Karungan itu kan banyak petambak. Iya. Saya ikut Bang, saya ikut pergi masuk tambak Bang. Itu sambil bisnis drifting jalan? Ada Bang, itu tutup sudah Dilan. Udah tutup ya? Dilan itu sudah tutup. Sudah pergilah masuk nih tambak nih. Di situ juga saya merasa bilang, ternyata sesulit ini cari uang. Ya enggak kayak di Dilan gitu nah. Ya tinggal jualan, maksudnya tinggal buat promosi, buat struktur jualan apa gitu kan. Ya disitulah saya jatuh Bang, apa semuanya. Itulah yang bikin kita trigger kapok gitu nah, kapok. Istilahnya Tarakan kan kapok. Iya betul. Kapok. Kalau dari dulu Bang, mungkin semua teman-teman saya kasih tahu bilang jangan main judi.
kurang ajarnya laki-laki, api ini sudah ditok panas, dipegangnya. Ya. Itu laki-laki, Bang. Kadang kita nih laki-laki Penasaran. sebagai teradrenalin juga. Anak muda 21 tahun, 20 tahun. Ya rasa penasarannya tinggi, Bang. Apalagi Ya. tiba-tiba punya duit banyak. Duit banyak. Yalah, saya punya duit, saya yang usaha gitu-gitu. Iya. Oke, saya tuh cuma berpikir begini, Bang Dilan. Saya kira Bang Dilan ini bisnisnya mulai terjadi penyusutan pasca pelarangan thrifting itu, karena ada di Indonesia itu pernah viral seperti Iya, pernah viral, Bang. Pernah dilarang untuk bisnis thrifting. Nah, itu gimana Bang Dilan waktu itu? Berpengaruh Memang nggak? berpengaruh, Bang. Berpengaruh. Berpengaruh, ya? Berpengaruh sekali. Cuman ya sempat juga toko juga tutup 2 minggu kayak gitu kan, karena ada larangan. Ya. Cuman setelah kayak kayak membaik beritanya kan, Oke. kita lanjut jualan. Terus Seperti Bang itu. Dilan menepis itu macam bagaimana, Bang? Menepis Bahwa maksudnya? kita ini bukan jual rombengan atau apa, itu gimana Bang Dilan? Karena kan ada juga orang yang lihat ada rombengan ini kan sebenarnya scamming, barang penipuan. Katanya barang branded tapi bukan barang branded dan lain sebagainya. Tapi jujur Bang Dilan, saya ini penikmat rombengan. Iya. Ini kemeja saya rombengan. Iya. Saya beli di Nukan. Sepatu saya ini saya belinya di Dilan Second. Iya. Ini produknya Bang Dilan nih. Iya, iya. Nah, itu gimana Bang? Karena kan ada beberapa orang yang sampaikan scamming aja ini. Iya. Barang-barang buang itu gimana? Meyakinkan orang untuk ayo belanja di Dilan Second lah gitulah. Kalau saya, Bang, lebih bukan meyakinkan, Oke. tapi lebih memang saya cari penikmatnya. Oke. Paham nggak, Bang? Oke, Abang enggak memaksakan Nggak orang pernah untuk memaksa, Bang. enggak memaksakan orang untuk suka terhadap thrifting ini ya. Iya, nggak pernah. Kalaupun memang kadang lagi ada begini, Bang ya. Ada barang dia yang brand, tapi dia nggak ori, Bang. Kita terus terang bilang nggak ori. Kita nggak pernah melakukan penipuan, Bang. Iya, Kalau memang andai kata saya penipu atau saya pernah bikin orang sakit, nggak sejauh ini Dilan Iya, berdiri, iya, ya kan? betul, Kayak gitu kan? betul. Kenapa sih orang bisa Apalagi ini Tarakan ya? Iya. Oke, berarti memang enggak memaksakan itu Nggak yang pernah menarik. Itu yang memaksakan. menarik tadi yang saya mau anu. Karena kadang juga di sosial media itu kan banyak Bang banyak bisnis serupa yang Bang Dilan jalankan. Saya pernah ketipu beli barang katanya sih branded. Datang ala ini cuma perinan-perinan itu gimana Bang? Iya. Akhirnya scamming. Saya ngambil scamming lah. Iya, Kayak scamming. ditipu. Penipuan. Terus Bang Dilan menjaga kepercayaan itu gimana Bang? Menjaga kepercayaan orang yang menjadi penikmat thrifting khususnya Bang Dilan punya ini gimana? Caranya jaga itu gimana Bang? Itu kayaknya susah karena kita membangun tuh paham. gampang aja Bang. Memang kalau Merawat kita itu yang susah. bertahannya yang susah. Itu Bertahan gimana? itu paling susah. Oke. Jadi kalau saya itu memang apa ya Bang jatuhnya? Saya sudah jatuh betul dalam Dilan nih. Oke. Saya sudah mendalami. Sudah menikmati jadi ya. memang dari cara saya melayani saja itu beda Bang. Oke. Bisa beda. Maksudnya saya anggap sudah keluarga Bang. Oke. Nah, enggak tahu lah ya. Maksudnya kalau mau dijelaskan secara rinci Bang, aku kayaknya lebih ke anu aja sih. Aku memang terus terang dalam menjaga kepercayaan itu. Oke. Terus aku menikmati anunya. Oke, karena Dan paling aku kasih tahu memang sih kalau misalkan ada yang gini Bang, kan enggak kalau barang tuh kadang juga itu dia enggak utuh maksudnya kondisinya bagus. Iya, Kadang ada 80% tuh ada cacat-cacatnya sedikit. Betul, Kita kasih jelaskan Bang. Betul. Jadi kita lebih jujur aja lah, jujur. Oke, kuncinya Iya, jujur ya. Jujur ya. Untuk menjaga kepercayaan konsumen Iya, itu. jujur aja sih. Terus terang lah kayak gitu istilahnya. Ke depan apa rencananya Dilan Company ini ke depan apa nih Bang? Selain thrifting, apa yang Bang Dilan sudah rencanakan untuk pengembangan bisnis lainnya? Karena kayaknya memang Iya. dari awal sejak dibawa ke pasar jadi pedagang ayam, kemudian thrifting, jatuh, thrifting lagi. Kayaknya ke depan apa nih rencana bisnis yang coba mau dikembangkan oleh Bang Dilan? Mungkin boleh spill sedikit lah. Boleh spill sedikit. Dikit aja, nggak usah banyak. Karena kan bisnis ini kan rahasia Bang, nanti ada Iya, yang iya. ngambil. Ya, mungkin kita akan berkembang di bagian minum-minuman. Oke. Minum-minuman Kopi. atau kita berkembang ada ide ya, maksudnya ide ada. Cuman mungkin belum terlaksana aja. Oke. Mungkin secepatnya kita akan laksanakan. Mungkin kita bergelut di dunia cuci sepatu. Oke. Karena kita sudah satu industri kan. Iya, Baju ke sepatu kan nggak jauh tuh. Betul. Nah, tapi nggak ada salahnya juga kalau Bang Dilan mau coba-coba jualan es. Iya, Ya kan? betul. Jual minum-minuman ya. Ya apalagi Nggak ada sekarang kan masalah. banyak ya Tarakan ya.
Ya kita nggak tahu nanti mungkin brandingan Bang Dilan, Iya. tiba-tiba jualan es dengan Bang Dilan yang promosikan, kan kita nggak ngerti nih Iya. bagaimana. Apa tuh? Sampai tahun berapa Bang Hah? rencana berbisnis thrifting ini? Sampai tahun kapan? Sampai kapan rencananya? Kalau saya ya Bang Ya, ya. kalau pribadi nih Bang. Kalau pribadi mungkin seumur hidup. Bahkan mungkin ada, kalau bisa ada saya yang lanjutkan. Oke, sudah menjiwai. Sudah ya? menjiwai. Oke. Apa sih Bang? Apa sih enaknya berbisnis thrifting ini apa? Lebih dekat sama pembeli. Lebih dekat sama pembeli. Iya. Oke, Ramayana kan sama juga Bang. Ramayana dekat juga sama pembeli itu. Iya sih. Apa Karena bedanya? mungkin pengetahuan saya lebih dalam di thrifting sih. kali. Oke. Jadi kan maksudnya kalau nggak ada salahnya sih. Gimana ya? Ya karena mungkin lebih sudah jadi fashion saya sendiri lah. Oke. Fashion saya jadi kayak apa-apa yang saya jelaskan tuh masuk sama yang saya keluarkan sama yang di pikiran saya itu sama. Oke. Ya kayak gitu. Nah saya ada ilmunya lah. Oke. Istilahnya kan. Oke. Ada ilmu yang memang orang susah dapat kalau orang tidak menjalani usaha itu. Iya, betul, Mungkin Bang. begitu Bang ya. Iya. Karena kalau mau disampaikan dekat sama konsumen, semua toko dekat. Iya sih. Kalau mau dibilang branded, mungkin toko-toko yang Iya. menjual pakaian baru lebih branded karena terbukti baru. Iya betul. Tapi kok lebih rame Dilan yang itu yang Abang sampaikan tadi, mungkin orang nggak akan tahu rasanya kalau nggak jalanin bisnis ini kali ya. Seperti itu Bang kurang lebih. Oke, sampai tua sampai punya anak ya. Kalau bisa Bang. Kalau bisa, oke. Amin. Oke. Semoga lah. Bang Dilan ini masih lajang Bang, masih lajang ya. Bulan depan sudah married. Alhamdulillah. Jadi bulan depan Bang Dilan sudah bisa dijuluki a married man. Nanti bisa dikirimlah undangannya ke Oh, kita. boleh Supaya sekali. kita bisa meramaikan. Iya. Oke, selamat. Semoga lancar Bang Dilan Iya, sampai amin, Bang. Pelaksanaan akadnya, sampai nikahnya, sampai anak cucu lah. Amin. Oke, terakhir nih Bang. Iya Bang, boleh. Apa yang Bang Dilan mau sampaikan ke anak-anak muda di luar yang melihat bisnis Bang Dilan hari ini sukses dan mau mencoba bisnis, apa yang coba mau disampaikan ke anak-anak Tarakan lah? Oke. Ya, buat teman-teman yang nonton ini, bosku semuanya, maksudnya. Jadi sebelum jauh kita membuat membuat bisnis, kita harus tahu dulu apa nih yang kita bisa. Harus tahu dulu apa yang kita suka. Baru kita melanjutkan bisnis. Terus sudah kalau di bisnis itu kalian harus belajar konsisten dan selalu belajar. Jangan merasa puas Bang. Ya kita enggak apa-apa serakah kalau dalam ilmu tuh Bang. Oke. Nah kita harus belajar dan jangan malu bertanya sama yang lebih paham. Oke. Kita selalu belajar. Terus apa lagi? Ya itu tadi. Kalau saya lebih ke pede sih Bang. Oke. Pede ya, pede. Harus percaya diri dengan Percaya diri sama diri sendiri dulu. Oke. Karena kalau beda itu kita mencoba sama belum mencoba. Oke. Kalau mencoba pun gagal, enggak apa-apa Bang. Oke. Kita sudah coba. Buktinya Bang Dilan gagal 4 kali, cobanya 5 kali. Iya. Jadi mungkin di 5-nya. Kalau misalkan di 7-nya masih gagal, mungkin di 8-nya. Oke. Jadi gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Semangat. Oke, percaya Dan diri, ya itulah berbakti pada orang tua juga bagian dari kuncinya sukses. Itu kunci utama Bang. Iya, kunci utama. Kunci utama. Iya. Berarti saya bisa simpulkan nih Bang Dilan Iya, sampaikan betul. tadi. Cukup menarik bahwa ternyata kalau kita gagal 4 kali, ya cobanya 5 kali, jangan Iya. cobanya 4 kali. Iya, betul. Karena artinya kalau kita sudah mencoba sebanyak 4 kali, kita sudah menyerah terhadap keadaan itu. Betul. Oke. Yang terakhir nih Bang. Iya. Ini terakhir sekali nih Bang. Iya, Bang. Boleh. Setelah berbisnis, kemudian tadi Abang Dilan baik cerita nih terkait masalah yang muncul, finansial, utang, piutang dan lain sebagainya. Apa yang Abang mau sampaikan ke orang-orang yang baru mulai bisnis? Kan banyak nih Bang bisnis anak-anak muda yang baru lulus SMA buka bisnis but apa yang mau disampaikan nih supaya jangan sampai merasakan apa yang Bang Dilan rasakan, karena mungkin orang tidak akan sekuat kita untuk menghadapi masalah itu. Iya. Sampai membunuh diri, itu gimana Bang? Apa yang mau disampaikan? Silahkan. Jangan sampai sentuh judi lah bosku. Sama narkoba. Oke. Iya itu. Sama ya. Kalau bisa wanita juga dijauhi lah.
Oke. Yaitu 3 hal yang bisa membuat kita jauh dari yang di atas. Oke. Jauh dari Allah, jauh dari, ya pokoknya jangan sampai mencoba-cobalah. Ya, karena Bang Dilan sendiri pun sudah merasakan jatuhnya. Oke. Kalaupun mau diceritakan panjang lagi, Bang. Iya. Secara rinci. Yang jelas jangan sentuh narkoba, jangan sentuh judi online. Apalagi sekarang nih judi online sudah marak sekali, Bang ya. Bahaya sekali. Janganlah. Cukuplah Bang Dilan yang jadikan contoh. Oke. Bang Dilan sudah pegang api, jangan kalian coba pegang apinya. Oke. Iya, seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Dilan. Kita salaman dulu. Oke. Sebagai tanda deal Iya. untuk memberikan saya undangan pernikahan. Iya. Bang Dilan. Nanti saya datang ke undangan pernikahan Bang Dilan karena katanya apa ya istilahnya itu kata orangnya. Pemberian itu apa namanya Bang Dilan? Pemberian setelah kita datang ke hadiri undangan orang. Apa tuh, Bang? Apa ya? Yang biasa orang-orang tua dapatnya sendok. Oh ya, gift. Apa sih namanya? Ya gift lah ya, gift lah. hadiah dari katanya sepatu second. Nanti kita tunggulah dari Bang Dilan, mungkin bisa saya DM dari Bang Dilan, mungkin nanti siapa tahu ada yang mau diserahkan ke host atau mungkin ke teman-teman Boleh. yang jadi giveaway hadiah pernikahan Bang Dilan. Oke. Terima kasih pemirsa Borneo TV, terima kasih telah menyaksikan Borneo Inspirasi hari ini. Tentu banyak hal yang bisa kita tarik dari perjalanan bisnis seorang anak muda yang tidak disiapkan kapal oleh orang tuanya untuk berlayar menjalani kehidupan. Bahwa ternyata kesimpulan yang bisa kita tarik adalah sesulit apapun kehidupan, doa dan restu orang tua menjadi kunci utama untuk terus menjalani hidup yang bahagia. Saya Nizam dan kru yang bertugas, terima kasih Bang Dilan. Jangan lupa untuk terus pantengin Dilan Company untuk melihat promo-promo menarik dan terbaik di Dilan Company. Saya Nizam dan kru yang bertugas pamit undur diri di Borneo Inspirasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Borneo Inspirasi.